Ya banyak banyak kalau di Banten banyak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan masih ada keterikatan keluarga dengan Abah Ma'ruf ya, wapres kita sekarang. Nah, terus kalau di Banten Selatannya ada apa kalau yang sekarang masih banyak tempat-tempat wisata religi kayak semacam misalnya contoh di daerah Pandeglang itu banyak sekali. Wah, nah, ini sebenarnya kan mampu membawa juga perekonomian saya katakan tadi karena melihat bahwa antusiasme masyarakat Banten tetap menjaga adat sosial dengan bersilaturahim dan ziarah ke tempat-tempat wisata religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadun di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, memaknai 21 tahun Provinsi Banten. Saya mewawancarai beberapa tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh di bidang usaha dan sebagainya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iip Miftahul Khoiri, SPDI. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 8, kalau tidak salah. Betul Pak Iip ya? Ya. Pak Iip, Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2000 dan tanggal 4 Oktober 2000 akhirnya ditetapkan menjadi hari jadi Provinsi Banten. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang Provinsi Banten yang menjadi daerah pemilihan Pak Iip mewakili Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perkembangan Provinsi Banten? Apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini menjadi provinsi yang mandiri dan terpisah dari Provinsi Jawa Barat? Silakan Pak I. Ya, Pak Bambang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa, terima kasih dari Inspirasi untuk Bangsa melalui Pak Bambang. Pertama, kalau saya perlu sampaikan, Provinsi Banten ini luar biasa potensi, karena di Banten ini keragamannya juga cukup ada, karena kita tahu bahwa di Banten itu ada suku Baduy, dan memang multikultur di Banten ini. Kalau ditanya masalah perkembangan dan pencapaian di Provinsi Banten, kalau perkembangannya saya rasa ini sudah jauh lebih maju dibandingkan, sudah cukup baik lah, artinya dibandingkan dengan Banten tempo dulu ya. Dan memang karena sekarang sudah menjadi daerah mandiri dan ada beberapa proyek nasional yang disimpan di Banten ya, ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi Provinsi Banten, karena sebagai penyangga ibu kota tentunya Banten juga ini harus berkembang secara lebih baik. Tuh. Pencapaian saya rasa memang kalau pencapaian kita banyak lah, artinya kita lihat dari sekarang infrastruktur pun sudah mulai berkembang, sudah mulai baik, tidak seperti dulu bahwa Banten ini tertinggal, sekarang sudah mulai menjadi daerah berkembang ya. Terus segi pemerintahan sekarang mungkin kita sudah lihat akuntabilitasnya juga sudah mulai terbangun di masyarakat,
transparansi pemerintahan, segala semuanya saya rasa itu komponen yang saya anggap sebagai sebuah pencapaian. Itu Pak Bambang. Ya, Pak Iib. Tadi Pak Iib menyebut ada proyek-proyek nasional di Banten. Itu bisa diterangkan apa aja? Ya, proyek nasional yang disimpan di Banten itu KAK, semacam KAK di Tanjung Lesung. Terus ada berapa proyek-proyek yang saya tidak inikan, saya lupa secara detail. Yang pasti memang ada proyek Banten itu ada sekitar nasional 4 proyek prioritas pemerintah di Banten ini yang harus memang menjadi sebuah kebanggaan bagi Provinsi Banten. Sekaligus tadi Banten juga dikatakan sebagai penyangga wilayah ibu kota. Apa yang disumbangkan Banten terhadap Jakarta? Nah, ini memang sebenarnya masih belum terlalu, kita juga belum melihat bahwa apa nih yang menjadi ini. Yang pasti bahwa ketika memang daerah menjadi penyangga ibu kota, pasti kita bisa menggambarkan bahwa secara ekonomi pasti Banten ini terangkat terbawah. Karena bagaimanapun semua pusat perekonomian secara ininya ada di DKI, masyarakatnya pasti berada di Banten seperti itu. Ya, kelihatannya memang Banten jadi daerah pengembangan ibu kota gitu ya. Artinya jadi kota satelit seperti Tangerang itu berkembang dengan pesat dan banyak penduduk yang tinggal di situ walaupun kerjanya di Jakarta. Gitu Pak Iib ya? Iya. Nah, sebagai wilayah dengan basis agama yang cukup kuat, bagaimana Pak Iib melihat perkembangan di bidang misalnya pertumbuhan ekonomi, kegiatan politik maupun kegiatan sosial budaya? Tadi dikatakan Banten masih punya suku Baduy dan sebagainya. Monggo Pak Iib, silakan Pak Iib. Ya, kalau berbicara agama di kita ini sangat terlihat model moderasinya di Banten. Karena bagaimanapun contoh semacam di Tiga Raksa itu ada vihara tidak jauh dari pemukiman Muslim. Nah, saya katakan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Artinya saling menghargai, saling menghormati antara sesama pemeluk agama ini luar biasa. Kalau menurut saya di Banten, dan jarang terjadi yang namanya perselisihan terkait masalah agama. Kalau di bidang ekonomi, saya rasa alhamdulillah di Banten karena berbasis agama yang sifatnya kalau di Banten itu kebutuhan itu terkait masalah silaturahmi dengan para sesepuh. Contohnya kayak semacam misalnya kita berziarah. Karena di Banten banyak sekali. Saya rasa dengan potensi-potensi itu perekonomian di kita pun di Banten itu terangkat. Karena mungkin dalam kondisi yang PPKM pandemi ini saja sekarang beberapa tempat wisata religi ini sedikit dibatasi seperti itu. Kalau politik, saya rasa di Banten ini menjadi acuan juga ya untuk DKI, karena kita lihat orang Banten banyak berkiprah di DKI. Contoh misalnya salah satu ketua DPW DKI itu adanya dia memimpin salah satu kota di Banten. Nah itu kan terlihat banget Pak, ya kan? Itu. Iya.
Kalau sosial budaya, saya rasa di Banten ini alhamdulillah masih memegang, masih merawat terkait masalah sosial budaya. Kita ada yang namanya Sabah Baduy, Saran Tahun, terus beberapa maulid yang ada diselenggarakan kesultanan itu masih tetap dijalankan. Ya, salah satu yang menarik adalah wisata religi ya, yang salah satu destinasinya di Banten. Di Banten kan banyak ulama-ulama yang sangat dikenal. Nah ini siapa saja? Di situ kalau tidak salah ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Monggo, mungkin ada yang lain-lain lagi, silahkan. Ya banyak. Kalau di Banten banyak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kan masih ada keterikatan keluarga dengan Abah Ma'ruf ya, wapres kita sekarang. Nah, terus kalau di Banten Selatannya ada kalau yang sekarang masih banyak tempat-tempat wisata religi kayak semacam misalnya contoh di daerah Pandeglang itu banyak sekali. Wah, nah, ini sebenarnya kan mampu membawa juga perekonomian saya katakan tadi karena melihat bahwa antusiasme masyarakat Banten tetap menjaga adat sosial dengan bersilaturahim dan ziarah ke tempat-tempat wisata religi. Dan Banten itu kan punya peninggalan-peninggalan ya, Kesultanan kuno itu kalau tidak salah masih sangat potensial untuk wisata ya. Oh ya, ini alhamdulillah dengan pemerintah sekarang sangat sadar dan merasa bahwa revitalisasi Kesultanan Banten ini sangat penting. Makanya kita apresiasi kinerja pemerintah Pemprov Banten dengan melakukan revitalisasi di Kesuyatan ya Provinsi Banten itu. Karena membuat masyarakat nyaman, membuat masyarakat juga sekarang merasa tenang dalam melakukan kegiatan rohaninya. Pak Iip, tradisi yang panjang sejarah Banten itu selain meninggalkan peninggalan fisik walaupun banyak yang sudah rusak, mungkin kan meninggalkan juga ajaran-ajaran atau teladan. Nah, itu apa saja sebenarnya yang ditinggalkan yang kemudian bisa menjadi semangat untuk generasi sekarang? Ya, kalau saya secara pribadi artinya yang ajaran-ajaran dari, kalau saya sebutnya karuhun itu ya, artinya ya tetap sebenarnya normatif, nilai silaturahim tetap dijaga. Terus kita sesama masyarakat Banten itu tetap menjaga saling menghormati. Sebenarnya lebih kepada memang prinsipnya lebih kepada saling menghargai lah masyarakat Banten itu. Tuh, betul. Ya, itu kan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme itu kan sangat kuat di Banten. Bahkan ada yang kemudian sangat terkenal itu para jawara itu kan
nasionalismenya tinggi dan apa ya, penghayatan keagamaannya juga tinggi. Bisa cerita soal ini Pak, silakan Pak. Ya. Sebenarnya kalau bercerita itu saya takut salah ya, karena memang karena saya di era modern ya di hadirnya, tapi saya beberapa kali mendalami terkait masalah histori beberapa tokoh yang ada di Banten. Kita tahu yang paling terkenal itu Hasan Sohib, Abu Haji Hasan Sohib gitu kan. Artinya beliau itu salah satu pendekar dan ulama sekaligus ulama di Banten yang begitu peduli dan begitu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat Banten dengan tadi saya spiritnya bahwa kita nasionalisme tetap kita jaga dan tingkat rendah hati kita tetap tonjolkan dan bahwa kita tetap harus saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Itu Pak mungkin. Pak Iip ini kan di Komisi 8 ya, jadi bidangnya agama dan kegiatan sosial. Nah, ini bagaimana praktek di Banten selama masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat? Ya, saya cukup mengapresiasi dari pemerintah pusat bahwa ada bantuan-bantuan yang diberikan terhadap masyarakat, karena masyarakat sekarang di dalam masa pandemi ini sangat membutuhkan, meskipun tidak besar, tapi keberadaan pemerintah ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita tahu bahwa kita kemarin beberapa kali memberikan bantuan sosial dari partai ataupun secara pribadi, dari teman-teman yang peduli terhadap masyarakat di kala pandemi ini. Saya rasa ini kita di posisi pada saat masa pandemi ini saling menumbuh kembangkan rasa saling kebersamaan dan rasa saling tolong menolong. Karena tahu bahwa karena Banten ini kan salah satu daerah industri, Pak. Ketika memang di masa pandemi dan PPKM ini kita dibatasi, perusahaan pun membatasi. Nah, pada saat itulah alhamdulillahnya pemerintah hadir, para donatur hadir, dan para memang teman-teman yang mempunyai rezeki lebih dan jiwa sosial yang tinggi itu saling berbagi antar sesama masyarakat. Banten itu kan banyak perusahaan-perusahaan besar. Apakah mereka juga ikut mungkin menyisihkan CSR-nya untuk membantu di dalam menangani dampak COVID ini? Kalau saya tidak tahu persis ya, cuman yang saya tahu sekarang itu hanya dari pemerintah, dari beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, dari para donatur. Tapi kalau dari perusahaan-perusahaan saya belum mendengar dan belum tahu. Mungkin ya tadi CSR-nya mungkin belum saatnya dikeluarkan, mungkin seperti itu. Baik Pak Iip, di beberapa daerah itu yang menyangkut mengenai bansos memang sering ada masalah, yaitu masalah penerimaan yang kemudian tidak sampai alamat, kemudian ada yang berkurang dan sebagainya. Bagaimana dengan di Banten? Relatif sama, banyak, artinya banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang pada saat sekarang ini kan kita bagaimanapun, apalagi saya
sebagai perwakilan dari mereka, dari masyarakat, kadang kita lebih banyak curhat bahwa istilahnya mereka sekarang kan masalah terkait data yang berhak tidak mendapatkan, malah yang tidak berhak mendapatkan. Nah, ini juga memang menjadi sorotan utama bagi saya di Komisi 8 untuk bagaimananya kita terus mengupdate masalah data dan regulasi. Karena kita tahu, saya juga kadang bingung. Karena bingungnya ini kategori orang miskin di Indonesia ini seperti apa kita belum tahu sampai sekarang di Pak Bambang. Nah, ini makanya memang kita dorong ke pemerintah agar grade-nya atau kategori miskin ini harus segera diperjelas grade-nya, karena biar masyarakat ini lebih tahu. Jangan sampai karena kemarin ada bahasa pengurangan istilahnya 2 juta orang miskin segala semua dengan tanpa ada data yang jelas, juga ini menjadi sebuah, menurut saya menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Makanya ini harus ada kesamaan, karena di kita ini kan yang memberikan kategori miskin ini bukan hanya satu kementerian, bukan hanya satu lembaga, tapi banyak sekali. Itu makanya ini selalu menjadi timpang tindih. Nah, mungkin bagaimana menurut Pak Iip solusinya? Ini kan sudah terjadi sangat lama dan terjadi di mana-mana. Ya, kalau menurut saya solusinya bahwa ketika memang berbicara data, itu cukup hanya satu saja yang mengelola. Tidak perlu banyak lembaga yang mengelola, karena pada dasarnya teknisnya mereka memang ingin artinya memberikan bantuan, pemerintah ingin memberikan bantuan, tapi karena memang banyak kementerian, banyak lembaga, sehingga grade-nya itu belum jelas. Jadi kalau solusi saya sekarang kita lebih baik, kita perbaiki datanya, kita samakan datanya, dan kita update datanya langsung turun ke bawah ke masyarakat. Tuh. Baik Pak Iip, mungkin ada saran baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat untuk ini pandemi kan kelihatannya sudah mulai membaik ini. Nah, supaya bisa mempertahankan situasi, bahkan mempercepat supaya pandemi berkurang, kesehatan tetap terjaga, tapi ekonomi juga tetap tumbuh. Apa yang bisa disarankan dan diharapkan pada pemerintah provinsi maupun pada masyarakat di Banten? Ya. Saya harap bahwa ke depan, karena dengan kita masa pandemi ini, kalau ya kita berdoa biar cepat selesai dan biar cepat hilang virus corona ini dari muka bumi, dan virus corona berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi, ya. Bahwa kita harapkan Provinsi Banten ini terus berkembang, terus maju, masyarakat Banten juga harus lebih sadar keberadaan virus ini. Jadi harus lebih tetap menjaga protokol kesehatan, tetap peduli terkait kesehatan tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita. Karena saya rasa basically-nya itu memang harus ditumbuhkan kesadaran kepentingan kesehatan untuk masyarakat kita. Kita harus yakin bahwa ke depan kita tetap bisa dan mampu melawan kondisi yang pandemi ini. Tuh Pak. Ya. Baik, Pak Iip Miftahul Khoiri, SPDI, anggota DPR RI Komisi 8 yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan.
atas semua yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya baik bagi pemerintah Provinsi Banten maupun bagi masyarakat Banten. Terima kasih, sukses Pak Iip. Sama-sama Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.